yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. 1 Tesalonika 5:15. Ayat ini tegas menyebutkan bersyukurlah dalam segala hal. Keluarga Bapak Minggulan, saya pikir sudah banyak menikmati berkat hingga hari ini. Kalau kita tetap bersyukur, ada sesuatu hal yang akan kita lihat dalam rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah, marilah kita tetap mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. Satu kali ada seorang, waktu kami belajar pas KPA di rumah, ada satu anak remaja katakan kepada saya, "Pendeta, memangnya kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kenapa? Walaupun sekalian pertanyaan canda. Kenapa harus mengandalkan Tuhan?" Saya mulai berpikir, anak remaja yang bertanya ini kira-kira apa maksudnya? Lalu saya mulai berpikir, sementara apa mau saya jawab supaya lebih sederhana dan mudah dicerna saya. Tiba-tiba di ide saya, sekarang dicerna aja. Oh, mengapa kita harus selalu bersyukur dan kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap hal karena Dia sumber kekuatan pengharapan. Lalu saya katakan begini, kalian tahu dari mana asalnya hidup ini? Dari mana datang hidup ini? Semua yang dari dunia ini yang ada ini berasal dari Tuhan. Karena ini berasal dari Tuhan, maka kita harus mengandalkan Tuhan. Semua datang dari Dia. Maka kalau kita tak mengandalkan sumber hidup itu, sumber kekuatan itu, kita akan tetap bisa menikmati itu. Oleh sebabnya Tuhan yang selalu Tuhan katakan dalam bersama di bagian kanan. Pada mulanya Allah mencipta. Allah ingin meringankan bagi umatnya supaya kita mengingat bahwa semua yang kita nikmati jangan lupa sumbernya dari Tuhan. Sehingga kita harus tetap mengandalkan siapa? Tuhan. Jangan mengandalkan diri. Seringkali kita lupa kepada Tuhan. Oleh sebabnya hal kedua saya ulangi kembali, tetaplah andalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. Teruslah letakkan pengharapanmu di dalam Tuhan. Teruslah menjaga keteguhan imanmu bahwa Tuhan tetap menyertai dalam setiap langkah hidup kita. Bahkan saya katakan, minta agar Tuhan memberikan kedamaian di hati kita, supaya kita tidak tergantung kepada pemahaman tentang apa yang ada di dalam pikiran kita. Kalau tetap kita menggantungkan harapan kita, mengandalkan hidup kita ini kepada Tuhan, sumber kehidupan kita, maka pasti firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang bergantung dan bergantung. Saudaraku, kebahagiaan yang diberikan Tuhan berbeda dengan kebahagiaan yang diberikan dunia ini. Kalau kebahagiaan yang diberikan dunia ini hanya kondisinya, kalau kondisinya tidak baik, kita dalam keadaan baik, kita bisa menikmati kebahagiaan itu. Kalau kita sudah dalam kondisi tidak baik, susah kita menikmati. Tapi bedanya kebahagiaan dari Tuhan, kondisi tidak baik pun kita mampu menikmati kebahagiaan. Itulah kebahagiaan yang Tuhan jadi. Itu sebabnya kita harus tetap bergantung kepada Tuhan. Mintalah agar Tuhan memberikan kedamaian di hati kita. Dan kita tidak menggunakan analisa pikiran kita untuk melihat apa yang terjadi, tapi mintalah analisa yang datang dari Tuhan. Itulah dasarnya mengapa Paulus katakan, biarlah katanya hati dan pikiranmu diletakkan di dalam siapa? Kristus. Kalau kita ingin melihat sesuatu, ingin menganalisa sesuatu, ingin merespon sesuatu, saya ulangi, kalau kita ingin melihat sesuatu, kita ingin merespon sesuatu, kita ingin menyikapi bahkan sesuatu yang tidak menyenangkan pun, kalau kita tidak letakkan hati kita dalam Kristus, maka hasilnya adalah. Tapi di saat kita meletakkan hati kita dalam Kristus, di balik semua yang terjadi itu, mata iman kita akan mampu melihat sesuatu yang luar biasa. Itulah sebabnya kalau saudara baca dalam 1 Raja-Raja, waktu Elisa sedang dikepung oleh Raja Aram dan hambanya bagi-bagi semua katanya sudah membuka pintu rumahnya, apa kata hambanya? Masih ingat kalimat kata-kata hambanya, apa katanya?
Dia katakan, Tuhan, matilah kita. Kenapa kata Elisa? Kerajaan sudah menuju rumah kita. Elisa tidak menjawab pertanyaan. Dia hanya berkata, Tuhan, oleh kemurahan, bukanlah kiranya mata rohani membantuimu supaya dia melihat bahwa tentara Tuhan berusaha menyelesaikan. Tiba-tiba hamba dia melihat bahwa tentara Tuhan, malaikat Tuhan lebih banyak menyertai mereka. Wow, katanya. Sebab itulah harusnya dua kita. Di saat kita menghadapi berbagai hal apapun dalam hidup ini, mintalah selalu kepada Tuhan sumber kekuatan dan pengharapan itu, supaya mata rohani kita dapat mampu melihat di balik yang tidak bisa dilihat oleh mata badan kita. Yang ketiga, tetaplah takut akan Tuhan. Mengapa demikian? Saya sedang membacakan ayat, kalau ini saya akan membacakan ayat lain. Mengapa kita harus tetap takut akan Tuhan? Saya ingin bacakan di hari ulang tahun Bapak Erwin Gula dan Ibu Gula yang ke-75 dalam Mazmur 25 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan demikian. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Orang itu sendiri akan menetapkan dalam kebahagiaan. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Wah, luar biasa. Ada dua hal yang diangkat di sini. Orang yang selalu takut akan Tuhan. Yang pertama, apa juga tadi? Siapa bisa menang? Apa yang pertama? Akan dipilih orang yang selalu takut akan Tuhan. Saya baca sekali lagi ya. Saya tanya lagi kepada yang sama. Saya ulangi. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Apa berkat orang tua yang tahu akan Tuhan yang pertama? Silakan saya. Apa berkatnya? Ya, dia akan mampu tetap menikmati kebahagiaan yang datang dari Tuhan. Menetap, akan menetap dalam kebahagiaan. Oh, tidak sampai di situ. Yang kedua disebutkan anak cucunya pun akan mewarisi bumi. Orang tua yang selalu takut akan Tuhan, rupanya ada berkat juga disediakan bagi anak cucu. Berbahagialah Bapak dan Ibu dan Ibu karena mereka takut akan Tuhan. Saya melihat dari waktu ke waktu anak cucunya selalu berkata, mari saudara orang tua, mari kita takut akan Tuhan. Karena tidak hanya kita mendapat berkat, ada juga berkat yang disediakan bagi generasi kita. Oleh sebab itu tadi saya katakan tetaplah takut akan. Saya ingin ulangi, ternyata anak cucu mendapat berkat atas sikap takut akan Tuhan dari orang tua yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu berbahagialah oleh karena ayah dan ibu kita takut akan Tuhan. Karena akibat atau dampak daripada takut akan Tuhan itu ada berkat yang akan Tuhan salurkan bagi keturunan. Yang terakhir yang saya katakan di hari yang penuh sukacita ini, ingatlah usia lanjut atau masa-masa tua adalah anugerah Tuhan. Saya ulangi, usia lanjut adalah anugerah Tuhan. Mengapa demikian? Saya ingin baca ayat yang terakhir dalam Amsal 3 ayat 2. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Artinya, kalau kalimat yang menyebutkan akan ditambahkannya, berarti ada bonus yang Tuhan berikan. Saudara, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Kalau kita menghadapi berbagai tantangan di masa tua ini, katakanlah kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Walaupun keadaan sulit, saya akan tetap bersyukur karena ini adalah anugerah.
Tapi berdoalah kita di balik itu kembali dan kita mari kita mengimani kepada Tuhan. Di balik anugerah Tuhan, kalaupun kita berkumpul, mari kita berdoa juga kepada Tuhan. Tuhan, biarlah lewat pergumulan ini supaya kita boleh melihat tetap kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan dalam pergumulan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya keluarga Bapak Ernest Golan dan Ibu yang berulang tahun ke-78. Meskipun banyak tantangan fisik dan mental, ingatlah bahwa Tuhan tetap senantiasa hadir menolong dan membantu kita, sehingga pengalaman kita atau sehingga pengalaman yang kita lalui akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan lebih tetap bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan dan khususnya Bapak Ernest Golan dan Ibu. Mari kita datang kepada Tuhan. Lewat keluarga ini mereka dapat menyatakan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Mengapa saya hadir di sini? Mengapa saudara hadir di sini? Karena mereka ingin menyatakan secara terbuka kepada Tuhan. Mereka ingin menceritakan kepada saudara, kepada saya, bahwa mereka tetap menyukuri kebaikan Tuhan itu di masa-masa baik. Dan itulah yang baik. Dan kita berdoa di saat kita mampu mengucap syukur kepada Tuhan, maka itu akan menjadi kesempatan yang lebih baik kembali. Kita akan menyaksikan kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan. Oleh karena Tuhan sudah tadi akan selalu menyertai umat yang taat. Kiranya damai sejahtera surga menjadi bagian keluarga, terkhusus Bapak Ernest Golan dan Ibu. Tuhan tambahkan kemenangan dan kekuatan. Tuhan tambahkan pengalaman yang lebih baik ke depan melalui hari lalu yang sudah lalui. Bahkan Tuhan tambahkan kuasa Tuhan di hari mendatang. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang ada di hati saya. Tuhan tahu apa yang ada di hati ini. Sehingga mari kita tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan mengetahui apa yang sedang kita bergumulkan dalam. Kalau Tuhan tahu apa yang sedang saya bergumulkan, kalimat terakhir yang saya katakan, kalau Tuhan tahu apa yang sedang saya bergumulkan dalam hidup ini, maka saya akan tetap belajar untuk tetap percaya kepada saya. Kiranya damai sejahtera surga menjadi bagian keluarga Bapak Ernest Golan dan Ibu di hari ulang tahun ini. Kalau saya tidak salah, Bapak Ernest Golan berulang tahun tanggal 1 November ya. Ibu tanggal 14 November. Jadi tidak tipis. Tahun yang ke. Baik, saudara, marilah kita mengangkat hati kita. Kita datang kepada saya ingin berdua secara khusus bagi keluarga Bapak Ernest. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, pada kesempatan siang hari ini, dengan hati yang penuh sukacita dan semangat yang datangnya dari Tuhan, keluarga hamba-Mu Bapak Ernest Golan beserta dengan istri Gor Kota Barat, bersama dengan seluruh keluarga besar mereka, bahkan seluruh anak, mantu dan cucu, hari ini mereka dapat bersaksi lewat mengundang kami hadir untuk menyatakan kebesaran Tuhan yang hingga hari ini mereka nikmati dan mereka tetap bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, semua yang kami nikmati ini hanya karena kasih karunia dan rahmat-Mu yang Tuhan limpahkan bagi kami. Itu sebabnya Tuhan, di dalam menikmati berkat ini ada banyak kelemahan kekurangan kami. Kami datang dengan penuh kerendahan hati. Tuhan, ampuni kami, supaya kami boleh menikmati berkat Tuhan yang lebih besar kembali. Kami boleh menikmati kuasa Tuhan yang lebih besar kembali, melebihi hari lalu yang sudah kami lalui. Kami datang kembali kepada Tuhan. Oleh karena Tuhanlah yang mengundang kami untuk dapat berseru kepada hari ini. Tuhan, kami datang berseru kepada Tuhan secara khusus buat hamba-Mu Bapak Ernest Golan yang dalam keadaan masih kurang sehat hingga pada saat ini. Tapi kami tetap memuji Tuhan oleh karena Tuhan tetap memberi kesempatan bagi kami melihat kebesaran Tuhan. Sementara hamba-Mu merempangkan tangan baginya, kiranya tangan Tuhan sesungguhnya yang tumpangkan baginya
Dan biarlah Tuhan, oleh kuasa namamu Yesus Kristus dari Nazaret itu, dan oleh bilur-bilurmu, Tuhan alirkan kuasa yang datangnya dari surga. Tuhan mengangkat semua bagian tubuh yang lemah. Biarlah oleh kuasa darahmu memulihkan dan mentahirkan dia. Kami rindu Tuhan di hari yang penuh sukacita, di mana keluarga ini menyaksikannya, menyatakan kepada kami, biarlah Tuhan, kuasamu juga boleh menjadi bahagiannya. Sementara hamba-Mu masih ditumpangkan di atas kepalanya Tuhan, kiranya Tuhan alirkan kuasa surga. Biarlah ya Tuhan, kuasa darah-Mu yang telah menyelamatkan, memulihkan kami. Kuasa darah-Mu menyelamatkan dan memulihkan dia, supaya dia pun boleh melihat bahwa kuasa-Mu tetap menjadi bahagia. Memberkati juga Tuhan akan istrinya. Tuhan kiranya memberikan kuasa-Mu, memberikan juga berkat-Mu yang berlimpah, dan Tuhan memberikan pengalaman yang baru. Bahkan Tuhan memberikan kuasa-Mu di hari mendatang, supaya keluarga ini Tuhan, Bapak Erwin Golan dan Ibu, mereka pun boleh melihat kuasa kebesaran Tuhan di hari mendatang ini. Dan mereka akan berkata kepada-Mu, benar, Engkau adalah Allah dan Tuhan kami, yang kami sembah siang dan malam. Bapa di surga, sekali lagi bersama dengan seluruh umat Tuhan, biarlah kiranya Tuhan rahmat-Mu dan kasih karunia-Mu sekedar kemurahan Tuhan. Biarlah kuasa-Mu menjadi bagian keluarga ini. Kiranya oleh kuasa Allah Bapa dan kasih-Nya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kuduslah yang memberkati keluarga ini, bahkan seluruh keturunannya, anak, cucu, mantu. Tuhan pertambahkan berkat-Mu di tengah-tengah keluarga besar ini, supaya nama-Mu boleh bersinar dan mereka semakin meninggikan dan mengagungkan Tuhan. Inilah Tuhan kerinduan kami. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati melalui Yesus Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Tuhan berkati. Ini sih. Saya mau pinjam main, nanti tolong mainannya. Nanti pas ada yang nyanyi dari luar, lagi yang mainin, saya mainin. Oh, kakak nyanyi juga? Oh, yang dari anak. Saya yakin sukacita kita bersama tambah dengan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Terima kasih Bapak Pendeta J. Pada saat ini acara ibadah kita telah selesai. Kita akan memasuki acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara Jubilin. Namun sebelumnya ada anak yang tinggal atau ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang mewakili anak-anak. Kami persilahkan Mama dan Bapak Gio untuk maju ke depan. Bawa nomor itu. Sekarang Apa ini? yang Berapa dulu jam enggak? nanti kalau bawa dia Kami dari keluarga Silpona mau mengucapkan selamat tahun untuk Papa dan Mama. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang sangat luar biasa untuk kami. Terima kasih sudah menerima segala kekurangan kami. Terima kasih sudah berjuang sangat keras untuk pendidikan anak-anak, menjadi contoh orang tua yang sangat baik, menjadi keluarga yang sangat baik, sehingga kami semua bisa meniru seperti apa harus menjadi seorang ibu, seorang papa, seorang istri, seorang ayah. Terima kasih untuk semuanya. Maafkan kami kalau belum bisa menjadi orang anak-anak yang seperti mama-mama harapkan. Dan segala kekurangan kami mohon maaf bila mana kami ada salah kata, perbuatan, dan hanya ini yang baru bisa kami lakukan sama Papa. Tapi biarlah itu bisa
dari abang adik kita. Kami keluarga Nolan ucapkan selamat ulang tahun kepada orang tua kami yang diberi yang berkat surga akan menjadi bagian bagi Papa dan Mama, dan kesehatan, kekuatan yang berasal dari surga menjadi bagian orang tua. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi semua yang telah hadir, baik keluarga maupun teman yang telah hadir dalam acara ulang tahun orang tua kami. Kiranya sukacita surga akan menjadi bagian kita semua. Amin. Selamat ulang tahun Mama dan Papa yang ke-75. Opung Doli, opung gurunya Eliot. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati, dan kita akan berjumpa lagi.